Sebuah kota sedang melaju di atas lautan, menghindari kawanan makhluk laut bermutasi yang terus mengejar di belakangnya. Di dunia laut yang penuh dengan makhluk laut bermutasi ini, manusia hanya bisa bergantung pada kapal-kapal terapung untuk bertahan hidup dengan susah payah. Teknologi paling canggih dan bahan khusus paling murni di dunia, baru bisa menciptakan total 100.001 kapal bahtera ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka, memunculkan aturan hidup yang keras. Yang kuat menguasai sumber daya, menjadi awak kapal. Yang lemah sering menjadi budak, bahkan untuk menjaga ketertiban dan lingkungan para penyintas. Semua penumpang kapal, termasuk kapten yang tinggi dan berkuasa, dipaksa untuk ditanam chip jaring langit. Chip ini membangun sistem kelas yang ketat di kapal, memastikan kapten memiliki kendali tertinggi tanpa tanding. Kemudian manusia menemukan secercah harapan dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Dengan mandi darah makhluk laut yang kuat, ada kemungkinan untuk membangkitkan kemampuan aneh makhluk laut itu. Orang-orang yang memperoleh kekuatan ini disebut sebagai yang terbangun. Namun karena pemasangan chip, kapten tetap memiliki kendali mutlak. Oleh karena itu menemukan pulau baru menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya lokasi kunci untuk mencari sumber daya, tetapi juga sumber utama kesempatan untuk kebangkitan. Namun kamu hanyalah budak kapal terapung yang hina. Dan kamu sedang diiringi oleh anggota tim eksplorasi kapal ini, menuju ruang kapten untuk menghadapi pengadilan. Baru saja tadi, kamu berjuang memperebutkan setengah roti kukus yang berjamur, membunuh budak lain sehingga menjadi pembunuhan. Menurut peraturan kapal harus dihukum mati. Salah satu anggota tim penjelajah melihat lengan kananmu, lalu mengejek dengan berkata, "Tato geng hitam, kau menoleh." Dari telapak tangan sampai sepanjang lengan, corak aneh berwarna merah menyebar naik. Kau terdiam sejenak. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai pasukan khusus elit, kau menerima misi untuk memindahkan gantungan mata dewa dari lumbung. Dalam pelaksanaan, kau mengalami serangan mendadak. Misi gagal. Menjelang kematian, gantungan itu meledak di tangan kananmu. Darah segar mengalir naik mengikuti lengan, seolah memiliki jiwa, mengalir sampai ke dada kiri. Lalu kau terlempar ke tempat ini, menjadi kambing hitam pemilik tubuh asli ini. Tapi tak disangka, bekas darah itu menjadi corak merah. Kau menahan keinginan untuk menyelidikinya. Dibawa dua anggota tim, memasuki sebuah ruangan yang dihias mewah. Kapten setelah mendengar laporan anggota tim, menggumam tanpa emosi. "Budak ya budak. Demi setengah roti kukus, ternyata sampai berujung kematian. Mari kita hukum sesuai aturan di kapal." Namun sebelum dia selesai bicara, kau dengan cekatan melepaskan kuncian pada tulang kering. Berpaling ke samping, bergerak ke belakang salah satu anggota tim, memukul dengan siku ke leher. Sekaligus dilakukan dengan cepat, berhasil membuat salah satu anggota tim penjelajah pingsan. Selanjutnya, dengan tongkat kayu hasil rebutan, kau mengarahkannya ke kepala anggota tim lainnya. Sebuah pukulan keras. Sekejap mata. Di detik berikutnya, kau mengumpulkan tenaga dan melempar tongkat kayu itu ke kepala kapten. Tetapi yang tak kau duga, kapten itu hanya memiringkan kepala sedikit, dan berhasil menghindari tongkat yang melaju cepat. Kemudian matanya memperlihatkan sedikit geli. Seorang budak yang belum sadar akan kemampuan, memiliki kondisi fisik dan refleks yang sangat luar biasa. Kapten itu berdiri. Dengan hanya 2 langkah, dia berdiri tepat di hadapanmu. "Sayang sekali kau menghadapi aku yang sudah sadar akan kemampuan." Dengan satu pukulan kuat, kau terbang ke udara, dan langsung menghantam dinding di belakangmu. "Dulu, dengan bantuan 4 senior, aku memburu seekor hiu hitam laut dalam. Bersimbah darahnya. Beruntung, aku berhasil bangkitkan sebuah kemampuan langka tingkat bumi. Kekuatan kilat. Kamu harus mengerti, manusia dan yang terbangun adalah 2 spesies yang berbeda." Kamu bangkit dengan terengah-engah. Namun setelah pukulan seberat itu, kamu ternyata tidak merasa sakit sama sekali. Hanya merasakan aura kemarahan aneh di lengan kananmu. Garis merah itu mulai terasa panas. Sementara itu memberimu kekuatan yang meluap. Dalam kebangkitan kekuatan, 10% dinding kekuatan telah aktif. Lengan kekuatan dapat meningkatkan kekuatan tuan rumah 10 kali lipat untuk sementara waktu. Durasi 3 menit. Waktu pendinginan 20 menit. Hatimu langsung merasa senang, bangsawan. Kamu merasa dirimu sangat kuat sekarang.
Kamu menyimpan kekuatan secara diam-diam, bersiap menunggu kapten kapal mendekat, untuk memberinya pukulan yang keras. Tapi kapten itu tidak mendekat. Sebaliknya dia menarik sebuah kursi. Dengan sangat santai duduk di depanmu. Keberuntunganmu sangat baik. Saat ini kapal pengembara sedang membutuhkan orang. Meski kamu telah membunuh orang, bahkan menyerangku secara diam-diam, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu bekerja dengan baik, aku bahkan bisa menaikkan posisimu. Dari budak menjadi kru kapal. Bahkan sesama yang terbangun seperti saya juga mungkin. Kamu mengangkat kepala sambil terengah-engah. Berpura-pura seperti orang yang dipukuli tanpa daya melawan. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Tentu saja berikan saya lebih banyak sumber daya. Kapal pengembara sedang melaju penuh ke arah barat daya. Berlayar ke sebuah pulau kecil yang baru ditandai. Untuk mencari sumber daya yang mungkin ada di pulau itu. Tubuhmu lincah. Dasar keahlianmu bagus. Jika kamu menerima tugas ini, saya bisa memberimu gelar kepala budak. Sang kapten melirik sebentar. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Semua personel di kapal pengembara, termasuk diriku sendiri, telah ditanam chip saat proses unggah. Aku hanya perlu mengoperasikan terminal kendali sebentar. Meski kamu adalah yang terbangun, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk melawan. Setelah mendengar itu, kamu langsung merasakan dingin di punggungmu. Ternyata ada hal seperti ini juga. Tak sempat memikirkan kebenaran kata-kata itu. Kamu mendengar suara kapten yang tanpa sedikit pun perasaan. Jawabanmu adalah, namun saat kamu berpikir cepat, sekali lagi muncul pesan sistem di depan mata. Perencanaan tugas pemula. Selesaikan tugas pemula untuk mendapatkan hadiah pemula. Dan bantu hapus chip Skynet dalam tubuh induk. Membuat induk menjadi orang langka tanpa chip di dunia. Perkiraan rencana membutuhkan 3 jam. Sebuah kota sedang melaju di atas laut. Menghindari kawanan binatang laut mutan yang terus mengejar di belakang. Di dunia laut yang dipenuhi binatang laut mutan ini, manusia hanya bisa bergantung pada kapal-kapal terapung untuk bertahan hidup dengan susah payah. Teknologi paling canggih dan material khusus tercanggih di dunia, barulah bisa menciptakan total 100.001 kapal bahtera ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka. Membentuk hukum hidup yang keras. Orang kuat menguasai sumber daya. Menjadi awak kapal. Orang lemah seringkali menjadi budak. Kamu langsung mengaktifkan kemampuan baru yang didapat. Sistem mata intelijen segera merespons. Memberikan informasi pertama. Di tepi pantai sejauh 1341 meter ke depan, terdapat sebuah kano kuno yang terkubur. Mungkin menyimpan rahasia. Kano itu, jangan-jangan ada yang pernah menginjak pulau ini. Kemudian kamu mulai menyusuri bebatuan karang. Tidak jauh berjalan. Kamu mendapatkan sesuatu. Ternyata tidak jauh dari garis pantai di bebatuan karang. Terdampar sebuah kano kecil. Kondisi kapal masih terjaga dengan baik. Meski dipenuhi kerak batu dan pasir. Namun tidak membusuk. Materialnya jelas bukan biasa. Kamu mengerahkan tenaga untuk menggali dan mengeluarkannya. Dan menilai bahwa kano itu masih dapat digunakan. Tapi hanya mengandalkan perahu kecil ini untuk melarikan diri. Mengapung di lautan tak berujung ini jelas tidak realistis. Kamu terus mencari. Akhirnya menemukan sebuah kotak kayu di sela-sela palka. Kondisinya ternyata cukup terjaga dengan baik. Di dalam kotak kayu ada sebuah pena baja dan sebuah buku catatan kulit. Kamu membuka buku catatan itu. Dan menemukan tulisan yang sangat kamu kenal. Dari tiap baris dan kata di dalamnya. Ini adalah buku harian seorang peneliti dari lembaga penelitian. Tampaknya dia memiliki posisi yang cukup tinggi. Kamu dengan cepat membacanya. Dalam buku harian itu, tercatat dengan jelas bagaimana manusia berjuang keras bertahan hidup dari banjir besar. Dan bagaimana harapan disematkan pada rencana kapal pengembara. Peneliti tersebut secara khusus menyebutkan, seluruh dunia membangun total 100.001 kapal pengembara. Ini adalah batas maksimum. Jumlah kapal pengembara tidak akan bertambah lagi di masa depan. Hanya akan berkurang karena kerusakan. Kamu terus membaca buku harian itu. Suatu bagian menyebutkan, seseorang yang memburu monster laut, memandikan diri dengan darahnya. Ternyata terbangun kekuatan luar biasa. Mengadopsi kekuatan monster laut itu. Mutasi misterius ini, mengubah secara total pemahaman biologi dan fisika. Pemilik buku harian itu awalnya terkejut dan ragu. Lalu secara bertahap terjerumus ke dalam arus besar ini. Bahkan dia mengganti arah penelitiannya.
dan sepenuhnya terjun dalam penelitian tentang kebangkitan. Halaman terakhir mencatat petualangan terakhirnya. Dia mengetahui ada makhluk laut mirip Xuanwu di suatu koordinat. Lalu dia mengemudikan perahu pengembara sendirian untuk menyelidiki. Bermimpi bisa mandi dalam darah makhluk ilahi. Dan membangkitkan kekuatan luar biasa setidaknya tingkat A. Kamu perlahan menutup buku catatan itu. Namun hatimu tetap tidak tenang untuk waktu yang lama. Berdasarkan tulisan yang dia tinggalkan, buku catatan ini setidaknya berusia 20 tahun. Bisa tetap utuh di tepian laut yang lembab. Menunjukkan bahwa tinta dan bahan kotak kayu ini bukan sembarangan. Kamu mendapatkan petunjuk yang sangat penting. Kebangkitan manusia berasal dari mandi darah makhluk laut. Semakin kuat makhluk lautnya, semakin hebat kekuatan yang dibangkitkan. Hal ini sangat sesuai dengan informasi yang diungkapkan sang kapten. Tidak tahu apakah di pulau ini ada makhluk laut yang kuat. Jika kamu mengandalkan lengan kekuatan, mungkin bisa mencuri kesempatan kapten untuk membangkitkan kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Maka kamu menyimpan buku catatan itu kembali. Setelah mencatat koordinat kano kayu dengan tepat, kamu pun berbalik meninggalkan pantai. Segera menghilang di garis pantai. Saatnya menjelajahi pulau misterius Fukushima ini. Dalam sekejap kamu sudah 3 jam berada di pulau. Kamu juga menjadi satu-satunya yang menembus ke bagian terdalam pulau. Kesunyian di Qingdao terasa aneh dan ganjil. Seiring semak-semak, hutan dan vegetasi perlahan menghilang. Di dalam sebuah retakan batu yang membesar di kedalaman pulau, kamu mencium bau darah dan bau busuk yang tidak terlalu pekat. Juga terdengar suara makhluk merayap. Kamu dengan diam-diam mengintip kepala, melihat ke bawah retakan. Yang pertama kali tertangkap oleh matamu adalah warna merah menyala. Di bawah retakan itu ada cairan merah yang bersinar. Seperti lahar. Tapi tidak ada sedikit pun rasa panas. Di dalam cairan itu, banyak sekali cacing gemuk sedang berenang. Kamu bahkan bisa melihat kepompong coklat yang memenuhi dinding batu. Seolah-olah kapan saja akan menetas sesuatu. Yang lebih menyeramkan lagi. Di atas kepompong itu terkapar banyak ngengat berwarna merah menyala. Bentuk tubuhnya seperti elang dan Raja Wali. Cakar mereka tajam. Mereka semua sedang tidur sekarang. Kelihatannya mereka adalah makhluk nokturnal. Kamu juga sedikit lega. Karena sekarang adalah siang hari. Jika kamu mendekat secara sembrono saat ini, mungkin tidak akan tersisa bahkan mayat sekalipun. Kamu menahan diri untuk tidak mengamati lebih teliti. Cacing-cacing itu tidak hanya menggerogoti cairan merah itu, tapi juga ada lapisan membran putih. Seperti semacam jaringan. Di bawah dinding batu tersembunyi kerangka besar seperti tiang. Terlihat seperti tulang belakang. Tiba-tiba kamu mengerti. Ini bukan retakan. Juga bukan batu. Ini adalah sebuah luka. Sebuah luka di tubuh makhluk raksasa. Cairan merah itu adalah campuran darah dan nanah yang sedang membusuk. Kamu kembali menatap tanah di kakimu, lalu melihat lapisan batu di bawah kakimu. Secara keseluruhan, terlihat seperti cangkang kura-kura raksasa yang tertutup oleh batuan sedimen. Cangkang kura-kura yang ringan, cairan merah. Kemudian sebuah dugaan berani muncul tiba-tiba di benakmu. Pulau ini bukanlah pulau, melainkan sebuah keterikatan. Sebuah kota sedang melaju di atas lautan. Menghindari kawanan makhluk laut bermutasi yang mengejarnya tanpa henti di belakang. Di dunia laut penuh dengan makhluk bermutasi ini, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan bergantung pada kapal-kapal pengembara. Teknologi paling mutakhir dan bahan-bahan khusus di seluruh dunia, barulah mampu membuat total 100.001 kapal bahtera ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka, memunculkan aturan survival yang keras. Yang kuat menguasai sumber daya. Menjadi awak kapal. Yang lemah seringkali menjadi budak. Kemudian manusia menemukan secercah harapan dalam perjuangan bertahan hidup. Dengan mandi darah makhluk laut kuat ini, ada kemungkinan untuk membangkitkan kekuatan istimewa makhluk itu. Orang-orang yang memperoleh kekuatan ini disebut sebagai yang terbangun. Namun kamu hanyalah seorang budak pengembara yang hina. Kamu juga dikirim ke pulau yang baru ditemukan. Sebagai pion pelopor penjelajahan. Namun kamu terkejut menyadari, pulau ini bukanlah pulau biasa, melainkan makhluk asing yang kuat, Xuanwu. Berdasarkan informasi yang kamu miliki saat ini, semakin kuat makhluk laut, semakin kuat kemampuannya. Dan makhluk besar yang berubah menjadi pulau itu. Xuanwu tanpa ragu adalah salah satu makhluk laut terkuat.
Berusaha membunuhnya jelas sebuah hal yang mustahil. Namun kamu berpikir jika bisa memanfaatkannya saat ia terbuai. Menyelam ke dalam cairan nanah merah itu. Berendamlah sejenak. Kemungkinan besar kamu juga bisa membangkitkan kekuatan khusus. Tapi masalahnya juga jelas di depan mata. Begitu banyak makhluk buas. Begitu banyak cacing, bagaimana menghadapinya? Cacing mungkin tidak banyak kekuatan menyerang. Tapi ngengat itu jelas bukan lawan yang mudah. Jika mereka menyerang, tulang manusia pun bisa mereka kunyah habis. Melompat masuk secara gegabah sama dengan mengirim nyawa. Kecuali ada yang membantu mengalihkan perhatian mereka. Orang pertama yang kamu pikirkan adalah kapten dan tim penjelajahnya. Tapi untuk membuat mereka membantu mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu, kamu harus memberikan laporan yang cukup meyakinkan. Kamu mulai mengeksplorasi lebih banyak detail di pulau itu. Akhirnya kamu menemukan. Untungnya, bahaya terbesar pulau ini adalah makhluk-makhluk buas yang tertidur. Dan kamu juga melihat banyak sumber daya. Seperti batu kristal laut berukuran besar. Batu kristal merah aneh dan beberapa kayu khusus. Selama itu kamu juga bertemu dengan budak botak yang menjilat kaleng di sekitar luar. Dia dengan sukarela datang untuk mengucapkan terima kasih karena kamu memberinya separuh roti kukus di kapal. Setelah bicara, dia mengeluarkan sebuah botol tersegel dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepadamu. Dia bilang dirinya orang kasar, tidak mengerti, memintamu melihat apakah ini ada gunanya. Kamu menerima dan melihatnya. Ternyata suatu botol yang bertuliskan, debut tai kamu. Botol ini terlihat sudah berumur. Tidak tahu apakah isi di dalamnya masih berguna. Jadi kamu tanpa ragu menerimanya. Kamu juga dengan baik hati memberi isyarat padanya. Bahwa malam mungkin berbahaya. Menyuruhnya segera mencari tempat bersembunyi. Budak botak langsung mengerti setelah mendengarnya. Segera membawa adiknya bersembunyi. Saat malam tiba, suhu di pulau mulai turun drastis. Untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin muncul di malam hari, kamu sudah memilih tempat tinggi sebagai persembunyian. Menggunakan kekuatan lengan untuk memukul dan membuat gua batu. Kemudian menutup mulut gua dengan sebuah batu. Mulut gua hanya menyisakan lubang kecil sebesar tinju untuk pengamatan dan ventilasi. Jika ada bahaya, kamu bisa menutup mulut gua ini sepenuhnya kapan saja. Ini kamu lakukan untuk menghindari mereka yang ganas. Jika mereka memang memiliki kemampuan menyerang dengan gas beracun. Malam semakin gelap. Para budak di pulau mulai berhenti menjelajah satu persatu. Sebelumnya ketika bertemu dengan beberapa budak secara tidak sengaja. Juga secara tersirat disebutkan. Setelah gelap malam, mungkin akan ada binatang buas yang mencari makan malam hari di pulau itu. Membuat mereka waspada. Tentu saja kamu tidak mengatakan itu secara terlalu jelas. Bagaimanapun, tugas kapten adalah membuat mereka menjelajahi pulau. Bukan bersembunyi di malam hari. Tidur pulas sampai pagi. Petunjukmu dapat langsung dimengerti oleh orang yang cerdas. Tetapi masih ada orang bodoh yang langsung menyalakan api unggun. Kamu melihat ke arah cahaya api itu. Tak dapat menahan diri untuk mengumpat pelan. Orang-orang ini benar-benar terlalu berani bertaruh nyawa. Saat itu di kapal pengembara, kapten terus berdiri di haluan kapal. Menggunakan teropong untuk melihat para budak bodoh itu. Mereka berani-beraninya menyalakan api di pulau itu. Pulau sasaran kali ini adalah informasi yang dia dapatkan dengan harga mahal dari kapten lain. Dia sangat menghargainya. Karena hanya dia yang tahu. Manusia bisa bangkit lebih dari sekali. Kekuatan kecepatan supernya adalah kemampuan tingkat bumi. Meskipun kuat, kapten ini tidak akan pernah puas dengan keadaan sekarang. Beberapa budak di pulau itu berkumpul mengelilingi api unggun. Mereka bahkan bercanda dan tertawa. Meskipun malam sangat dingin menusuk tulang. Tapi ada api membuatnya jadi sedikit hangat. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kaget. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara. Tidak ada, kan? Suara apa? Ember air. Kamu, budak yang bernama ember air di kepalamu. Saat dia menengadah, terlihat seekor besar dan garang. Entah sejak kapan hinggap di atas kepalanya. Detik berikutnya, sengatan tajam dari mulutnya langsung menusuk kepala ember air. Mulai menghisap dengan ganas. Tak lama kemudian, ember air terjatuh dengan mata penuh ketakutan di samping api unggun. Dua budak lainnya dengan ngeri menyadari. Di bawah gelapnya malam, ada banyak angsa ganas yang terbang mendekat ke sini. Seperti ngengat yang mendekati api. Api unggun yang hangat pada dasarnya menjadi sasaran mereka.
Mereka maju berbaris terus-menerus. Mereka beramai-ramai menyerbu. Bahkan tidak peduli sayap besar mereka yang seperti kipas terbakar oleh api unggun. Dengan gila mereka menikmati makanan segar di depan mata. Hanya dalam beberapa menit, api unggun padam, meninggalkan keganasan dan tulang-tulang kering berserakan. Walaupun kamu bersembunyi dengan sangat baik, tapi tetap harus selalu waspada. Indera penciuman yang tajam sangat sensitif. Meskipun kamu bersembunyi di tumpukan batu ini, mereka tetap bisa merasakan perkiraan posisimu. Kamu di dalam gua, sambil menggunakan cahaya bintang untuk mengamati keadaan di luar. Seraya memikirkan bagaimana memanfaatkan intelijen yang sudah ada untuk menyusun rencana berikutnya. Tiba-tiba pandanganmu menjadi gelap. Seekor ngengat raksasa yang buas, dengan tepat mendarat di mulut napas yang kamu buat. Saat kamu buru-buru memalingkan badan untuk mengambil batu menutup mulut gua. Mulut yang mengerikan seperti pedang tajam itu, tiba-tiba memanjang. Dengan suara desis, menembus mulut napas seukuran kepalan tangan, langsung mengenai kepalamu. Sebuah kota sedang melaju di atas lautan, menghindari kawanan makhluk laut bermutasi yang mengejar di belakang. Di dunia lautan yang dipenuhi makhluk laut bermutasi ini, manusia hanya dapat bertahan hidup dengan bergantung pada kapal-kapal pengembara. Teknologi paling canggih dan bahan khusus dari seluruh dunia baru dapat membangun total 100,001 kapal bahtera ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka, menciptakan aturan hidup yang keras. Yang kuat menguasai sumber daya dan menjadi awak kapal, sedangkan yang lemah seringkali menjadi budak. Kemudian, manusia menemukan secercah harapan dalam perjuangan bertahan hidup. Dengan mandi darah makhluk laut kuat, ada kemungkinan mereka dapat membangkitkan kekuatan khusus makhluk laut tersebut. Orang-orang yang memperoleh kekuatan ini disebut sebagai yang terbangkitkan. Namun kamu hanyalah budak kapal pengembara yang hina, dan bahkan dikirim ke pulau yang baru ditemukan. Menjadi umpan percobaan yang cari jalan duluan. Kamu dengan cekatan menoleh ke samping menghindari serangan tiba-tiba ini. Lalu cepat-cepat mengayunkan belati di tanganmu. Dalam sekejap kilat, langsung memotong akar mulut buas itu. Mulutnya terpotong. Buas itu merasakan sakit yang tajam. Berlutut di bawah lubang sambil terus mengepakkan sayap dan bersuara. Kamu mengamati dari balik mulut lubang selama beberapa waktu. Melihat reaksi buas itu setelah terluka. Akhirnya kamu menyimpulkan, nampaknya makhluk ini mengalokasikan seluruh poin evolusinya ke mulutnya. Kalau cuma punya cara seperti ini, maka selanjutnya jadi menarik. Kamu meletakkan pisau di mulut lubang, menjadikan dirimu umpan, menunggu mangsa berikutnya. Pada saat itu, masih banyak buas yang berterbangan di sekitar. Kamu sudah pastikan mulut buas itu sangat penting. Kalau hilang, mereka kehilangan kemampuan bertarung. Dan karena rasa sakit yang hebat, mereka hanya akan merunduk di tanah. Tak mampu mengepakkan sayap, bahkan tidak bisa terbang. Bagi kamu, ini kesempatan berburu yang sangat bagus. Jadi saat yang kedua dan ketiga datang terbang, kamu langsung mengayunkan pisau tanpa ragu. Siapapun yang berani memasukkan mulutnya, semuanya tanpa ampun dilumpuhkan. Peralatan kejahatan tidak butuh waktu lama. Makhluk ganas yang mendesis dan mengerang di tanah semakin banyak. Untuk sementara waktu, mereka tidak berani mendekat lagi. Dan kamu hanya perlu menunggu sampai matahari terbit untuk keluar. Memanen makhluk ganas yang bergelantungan di tanah. Menyelesaikan tugas pertama yang diberikan sistem. Kamu memperkirakan berdasarkan bulan. Sekarang waktu mendekati tengah malam pukul 12. Begitu waktu melewati pukul 0, mata intelijen akan menyegarkan data. Sambil waspada terhadap kemungkinan serangan di luar gua, kamu merencanakan strategimu sendiri. Tak lama kemudian pukul 0 tiba. Kamu menutup mulut gua, hanya menyisakan celah kecil untuk ventilasi. Lalu mengaktifkan mata intelijen, mencari dan mengonfirmasi koordinat detail host. Pencarian berhasil. Dalam rangkuman intelijen, data telah dibuat. Debu ether adalah obat khusus yang diekstraksi oleh ilmuwan biologi dari kelenjar larva spesies Lepidoptera. Obat khusus ini dapat mengganggu persepsi makhluk tersebut, menghindari serangan. Efeknya sangat jelas terutama terhadap makhluk darah dingin di pulau ini. Namun karena obat ini telah kedaluarsa, perangkap bisa bertahan selama 30 menit. Matamu langsung berbinar. Ternyata ini adalah benda yang sangat berguna. Kamu sudah curiga sejak dulu. Debu-debu itu adalah peninggalan pemilik catatan sebelumnya. Sejauh ini memang begitu adanya.
Dengan ini, dalam waktu singkat bisa mengabaikan serangan dari makhluk darah-darah itu. Sayangnya efek obatnya sudah sangat berkurang. Kalau tidak, sekarang kamu sudah bisa membawa botol debu ini. Dengan percik-percik percaya diri menerobos luka Xuanwu. Berdiri dalam guyuran darah. Membangkitkan kekuatan khusus. Begitu malam tanpa tidur. Sampai sebelum fajar benar-benar datang. Kecoa darah yang berputar-putar di luar gua satu persatu mundur. Hanya tersisa beberapa di tanah. Angsa darah yang senjatanya disita tadi malam masih mengibas-ngibaskan sayap secara naluriah. Kamu mendorong batu di mulut gua. Setelah memastikan aman, langsung dengan satu tebasan memanen angsa darah itu satu persatu. Tepat pada saat itu, sistem memberikan pemberitahuan. Telah membunuh 3 angsa darah. Menyelesaikan misi pemula. Membunuh 3 makhluk dengan niat jahat kuat. Menerima hadiah. Paket senjata tentara pemula terbuka dalam sistem. Hadiah gudang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Gudang bisa diambil atau disimpan kapan saja. Juga bisa menyimpan barang tak bernyawa lainnya. Melihat pemberitahuan sistem, kamu merasa sangat senang. Ternyata bahkan gudang juga terbuka. Bagi seorang budak tanpa privasi sama sekali, nilai gudang itu sangat tinggi. Ini berarti kamu bisa di depan mata kapten kapal. Menyembunyikan barang apapun secara diam-diam. Tidak ada alat pemeriksa tubuh yang bisa mendeteksi. Kamu segera memanggil sistem gudang. Tak sabar ingin melihat, apa saja isi paket senjata perorangan pemula ini. Hanya sebuah pemikiran. Detik berikutnya, 3 jenis senjata langsung muncul di depan matamu. Senjata tajam pisau, pistol tipe 92B2037. Dilengkapi dengan 11 butir peluru. Kematian yang telah ditentukan. 1 bom peledak remote control. Salah satu dari 3 benda ini jika ditemukan kapten, kamu bisa langsung dihukum mati di tempat. Tapi sekarang kamu sama sekali tidak takut. Adanya sistem gudang membuatmu bisa membawa senjata ini tanpa takut sedikit pun. Lalu memberikan kejutan yang tak terduga pada kapten. Namun satu-satunya bahaya adalah chip kontrol yang disebut itu. Sebelum melepaskan kendali chip tersebut, kamu tidak akan berhadapan langsung dengan kapten. Kamu menjelajah lagi di dalam pulau. Sekalian kembali ke bekas luka Xuanwu. Melakukan beberapa persiapan awal. Persiapan ini akan sangat berguna untuk rencanamu selanjutnya. Setelah semua selesai, kamu menyeka debu di tubuhmu. Bersiap untuk bertemu dengan budak-budak lain. Setelah semalam, tak tahu berapa banyak budak yang masih hidup sekarang. Namun tak diragukan lagi. 3 orang pintar yang menyalakan api unggun itu mungkin sudah menghadapi nasib buruk. Saat pagi datang, kau pergi ke pinggiran pulau, mulai mencari budak lain yang masih hidup. Tak lama kemudian ada penemuan. Kau menemukan sebuah tempat persembunyian yang amat buruk. Cara penyamaran semacam ini tidak akan memperdaya makhluk cerdas manapun. Namun cukup untuk menghindari serangan ngengat pemakan darah dengan mudah. Ketika kau menggenggam belati dan mendekat, suara yang familiar terdengar dari bawah liang tanah. Kepala suku adalah aku. Lalu 2 orang dengan wajah berdebu keluar merangkak. Mereka adalah budak botak itu dan adiknya. Keduanya menghela nafas lega saat melihatmu. Mereka melewati malam penuh ketakutan. Mampu selamat dari malapetaka. Kedua saudara itu tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya padamu dengan kata-kata. Jadi kalian bertiga bersama-sama di pinggiran pulau. Mencari penyintas lainnya. Selama itu budak yang lebih muda suaranya bergetar bertanya padamu. Kepala suku, apakah makhluk mengerikan itu tidak muncul di siang hari? Sebelum kau menjawab, sebuah suara datang dari belakangmu. Sebuah kota sedang melaju di atas lautan. Menghindari kawanan makhluk laut bermutasi yang terus mengejar dari belakang. Di dunia laut yang dipenuhi makhluk laut bermutasi ini, manusia hanya bisa bergantung pada kapal-kapal yang mengapung untuk bertahan hidup dengan susah payah. Teknologi dan material khusus terbaik di dunia barulah mampu membuat total 100.001 kapal bahtera ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka. Memunculkan hukum bertahan hidup yang keras. Yang kuat menguasai sumber daya. Menjadi awak kapal. Yang lemah seringkali menjadi budak. Kemudian manusia menemukan secercah harapan di tengah perjuangan hidup berat. Dengan mandi darah makhluk laut yang kuat, ada kemungkinan bisa membangkitkan kekuatan makhluk tersebut. Orang-orang yang memperoleh kekuatan ini disebut sebagai yang terbangkitkan. Tapi kamu hanyalah budak kapal pengapung yang hina. Malahan dikirim ke pulau yang baru ditemukan.
Sebagai umpan coba-coba seorang penjelajah. Seharusnya tidak akan terjadi. Kamu menoleh ke belakang. Ada seorang pria kurus dengan bekas luka di wajah. Matanya tajam. Sekilas terlihat bukan orang sembarangan. Namun kedua saudara itu tetap menatapmu. Menunggu konfirmasi darimu. Bahwa mereka memang adalah para pengembara malam. Kemarin malam aku menemukan markas mereka saat menjelajah. Pria bekas luka berubah tatapan setelah mendengar hal itu. Kamu sudah melihat markas mereka. Di mana letaknya? Di arah barat tepat pulau itu. Apakah kamu menemukan sesuatu lagi? Aku menemukan seekor induk serangga yang 3 kali lebih buas dari yang biasa. Pada siang hari mereka semua beristirahat. Tidak mungkin menyerangmu secara aktif. Aku sengaja memberikan informasi palsu. Zhengxi, kamu pernah ke sana, medan di sana sangat rumit. Tapi sebenarnya tidak ada sarang utama. Kamu benar-benar berani. Berani pergi ke tempat seperti itu. Setelah itu, pria bertanda luka itu tidak berkata apa-apa lagi. Sepanjang jalan dia terus memikirkan sesuatu. Sementara kamu hanya tersenyum saja. Pria bertanda luka itu sejak awal sudah mencoba menggali informasi darimu. Hanya saja caranya terlalu kasar dan buruk. Kalian semua menjelajah sambil mencari orang lain. Tapi sayangnya, sepanjang jalan kalian tidak bertemu penyintas lain. Sebaliknya, kalian menemukan 2 kerangka lagi. 9 budak. Semalam hanya tersisa 4 orang hidup. Walau kamu sudah memberi peringatan sebelumnya, korban tetap sangat banyak. Tidak heran tim penjelajah enggan datang ke sini. Pulau Bintang ini semua menggunakan budak sebagai umpan peluru. Saat ini di tepi pulau. Akhirnya kalian menunggu tim penjelajah yang akan membantu. Kapten langsung menatap para penyintas segera setelah turun dari kapal. Tidak menanyakan pengalaman kalian secara detail. Juga tidak menyebutkan apapun. Orang-orang yang belum kembali itu hanya mendesak kalian berempat untuk segera naik kapal dan melaporkan situasi. Dalam perjalanan, Kapten berdiri tegak, tanpa berkata sepatah kata pun. Justru kamu yang membuka mulut. Kapten, kapal ini benar-benar besar. Kami biasanya tinggal di kabin, sehingga tidak merasakan seberapa besar kapal ini. Apakah setiap kapal pengembara sebesar ini? Kapten hanya menjawab seadanya. Kapal pengembara ada yang besar dan ada yang kecil. Yang terbesar sebesar sebuah kota kecil. Ada 7 kapal secara total. Dimiliki oleh 7 negara kuat masing-masing. Kapal kita ini adalah milik paman kapten, bisa dibilang kapal pengembara ukuran kecil. Sedangkan yang terkecil hampir seperti perahu kano. Topik besar sampai di sini saja. Tapi kamu sudah mendapatkan informasi yang kamu inginkan. Kapal pengembara memiliki berbagai ukuran. Yang terkecil bahkan adalah perahu kano itu yang terkubur di pantai berbatu. Masih menyisakan catatan peneliti kecil di perahu itu. Apakah itu juga kapal pengembara yang ditinggalkan? Perahu kecil segera kembali ke dekat kapal pengembara. Begitu menginjak dek, kamu melihat kapten dan sekelompok awak kapal berdiri di haluan kapal. Kalian bergantian melaporkan. Ceritakan tentang kondisi dan informasi di pulau. Dia menunjuk kepada budak botak. Kamu mulai duluan. Budak botak terkejut. Segera mulai bercerita. Tapi begitu gugup, jadi ngomong berantakan. Dari setiap langkah pertama saat naik ke pulau sampai buah pohon mana yang paling enak. Semua diceritakan sekaligus. Setelah mendengar beberapa saat, Kapten mengernyitkan dahi. Tunggu, ceritakan yang berikutnya. Dan yang berikutnya adalah Kapten bermuka bekas luka. Siang hari kami tidak bertemu apa-apa yang istimewa. Tapi malamnya kami diserang oleh makhluk tertentu. Mereka sangat kuat. Dan jumlahnya tidak sedikit. Saya juga menemukan sarang ngengat ini di pulau. Kapten tiba-tiba menjadi bersemangat mendengar itu. Kamu lanjutkan. Sarang itu ada di barat tepat pulau. Setelah saya amati, mereka adalah jenis nokturnal. Tidur di siang hari. Keluar di malam hari. Di sampingnya, budak botak. Marah menatap Kapten bermuka bekas luka. Itu hasil penyelidikan kepala suku. Tidak tahukah kamu mengaku itu penemuanmu? Sementara kamu saat itu tanpa ekspresi wajah. Kapten bermuka bekas luka hanya melirik sekilas. Tetap tenang terus melapor. Selain itu, di sarang itu ada juga seekor induk serangga yang sangat besar. Kapten sepertinya menangkap itu sebagai informasi penting. Nada bicaranya mulai menyiratkan semangat yang sulit dilihat. Dan kamu juga tidak menyela. Bagaimanapun, yang disebut induk serangga dan lokasi sarang. Hanya informasi yang kamu buat sendiri. Awalnya kamu berniat untuk melempar umpan ini sendiri. Untuk menarik minat Kapten.
lalu memulai rencana berikutnya. Tidak disangka informasi palsu ini malah diambil orang lain. Sekarang jadi baiklah. Kamu bahkan tidak perlu menanggung risikonya sendiri. Pria bekas luka ini benar-benar orang baik. Kapten setelah mendengar itu terdiam sejenak. Dia pernah melihat beberapa informasi tentang makhluk serangga. Jenis serangga ini tidak kuat sendirian. Tapi jika meledak secara kolektif, bahkan binatang laut kuat pun harus mundur. Sangat mirip dengan sarang ikan berdarah yang dulu sangat menakutkan. Dan kelemahan fatal mereka adalah tidur di siang hari. Inilah celah untuk menyerang. Bahkan budak tak berdaya bisa mendekati sarang dengan aman. Kalau begitu, sebagai seorang penyadaran, apa yang perlu ditakutkan? Operasi kali ini pasti berhasil. Jika informasi ini benar, maka kamu telah berbuat jasa besar. Pria bekas luka tampak sangat bangga. Dan diam-diam melirik kamu sekali lagi. Melihat kamu tidak bereaksi, hatinya semakin senang. Inilah akibat percaya begitu saja pada orang lain. Apalagi kepala kelompok budak. Dalam beberapa hari lagi, posisi kepala suku ini akan menjadi kota kecilku. Sedang melaju di lautan. Menghindari kawanan makhluk laut mutan yang mengejar tanpa henti di belakang. Di dunia lautan yang dipenuhi makhluk laut mutan ini, manusia hanya bisa bergantung pada kapal-kapal pengembara untuk bertahan hidup dengan susah payah. Teknologi dan bahan khusus paling canggih di dunia barulah mampu membuat total 10.001 kapal Nu ini. Namun sumber daya di dalam kapal sangat langka. Menciptakan hukum bertahan hidup yang keras. Yang kuat menguasai sumber daya. Menjadi awak kapal. Yang lemah seringkali menjadi budak. Kemudian manusia menemukan secercah harapan dalam perjuangan bertahan hidup. Dengan mandi darah makhluk laut yang kuat, ada peluang untuk membangkitkan konspirasi makhluk laut tersebut. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan ini disebut sebagai yang terbangkitkan. Tapi kamu hanyalah budak kapal pengembara yang hina, dan dikirim ke pulau yang baru ditemukan, sebagai umpan jalanan yang harus dikorbankan. Setelah berdiskusi dengan kapten dan yang lain, diputuskan untuk memanfaatkan kelemahan kawanan serangga yang tertidur di siang hari, melancarkan serangan dengan gas beracun, dan kapten juga membagi tugas para awak kapal dengan rasional, yaitu tim pemburu, tim penjelajah dan tim logistik. 3 tim dengan pembagian tugas yang jelas. Bersiap untuk mendarat di pulau, memburu dan mengumpulkan sumber daya. Kapal pengembara dengan cepat berlayar menuju pulau baru. Kamu berdiri di dek kapal. Juga untuk pertama kalinya menyaksikan kecepatan kapal pengembara ini. Jauh lebih cepat dibandingkan perahu kecil yang membawa kalian pergi pulang ke pulau. Juga tidak tahu apa yang menggerakkannya. Memang pantas mengumpulkan teknologi tercanggih di dunia. Salah satu dari 100.001 kapal pengembara yang dibuat dengan tekad bulat. Saat kapal pengembara merapat ke pantai, 3 tim langsung bergerak masing-masing. Tim eksplorasi tempatmu berada dipimpin oleh Kapten Tianta, termasuk sebagian besar tim eksplorasi, total 20 orang. Serta kalian yang membuat peta distribusi sumber daya. Tim kecil bertugas meraup dan mengangkut sumber daya di pulau. Kapten Tianta menatap peta distribusi sumber daya di tangannya. Lalu tersenyum tipis ke arahmu. Peta yang kamu buat benar-benar bagus. Kemudian dia memimpin seluruh tim menuju titik tambang terdekat. Setelah berjalan setengah jam, kamu dan Tianta melihat kristal hitam kelam berkilau di kejauhan. Ternyata itu darah kristal, memang darah kristal. Kali ini hasil panen besar. Ketika Tianta baru memasuki titik tambang, dia langsung mengenali esensi dari kristal hitam itu. Ini adalah kristal yang terbentuk dari darah makhluk laut yang kuat. Kelangkaannya bisa menyamai darah suci makhluk laut. 1 potong darah kristal bisa dijual hingga 100 koin pelayaran. Bagus sekali. Mungkin hasil kami akan lebih besar dibandingkan tim pemburu di sisi kapten. Tianta memandang darah kristal yang berkilauan di depan mata. Menekan kegembiraan dalam hatinya. Memberi perintah untuk mulai menggali. Sekitar 30 menit kemudian, tim eksplorasi dengan 15 keranjang bambunya sudah penuh terisi kristal. Kemudian 14 anggota tim bersama Kapten Tianta, satu persatu menggendong keranjang batu bara di punggung. Langsung kembali ke kapal yang mengapung. Sementara kamu dan 6 anggota tim penjelajah yang tersisa, diberi perintah untuk tetap di sini melanjutkan penggalian. Sekitar 20 menit setelah menara besi pergi. Menurut rencanamu, kamu merasa waktunya sudah tepat. Lalu tiba-tiba bangkit menyerang. Sulit untuk menarik senjata dingin hadiah dari sistem.
Kamu mengayunkan pedang dan langsung melumpuhkan dua anggota tim penjelajah di sampingmu. Kemudian berganti senjata. Mengeluarkan pistol dengan peredam suara. Peluru sangat akurat dan mematikan. Kamu tidak membuang waktu banyak. Dengan cepat menyimpan tumpukan bekas darah yang digali keluar. Lalu berlari menuju retakan di dalam pulau. Kamu harus sampai di retakan pulau kura-kura sebelum kapten kembali. Mengeledakkan bom untuk membangunkan ngengat-ngengat yang tertidur itu. Tak lama kemudian kamu tiba di retakan itu. Kamu mengambil serbuk yang diberikan oleh kepala botak dari gudang sistem. Lalu mengoleskan bubuk tersebut ke tubuhmu. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kamu juga telah menyiapkan sebuah lubang tanah yang bisa menghindari serangan angsa buas. Setelah semua siap, kamu mengeluarkan pemicu bom. Dengan lembut menekan tombol merah pemicu ledakan. Detik berikutnya ajal yang sudah ditakdirkan. Bom meledak di dalam retakan itu. Namun bom tersebut bukanlah bom yang sangat kuat. Kekuatan tidak cukup untuk meledakkan retakan itu. Tetapi pasti bisa membangunkan ratusan naga darah yang sedang berlatih dalam retakan itu. Dalam sekejap, suara riak yang tajam saling bersahutan. Ratusan angsa darah mengeluarkan suara bernada tinggi bersama-sama. Membuat gendang telingamu bergetar hebat. Kemudian ngengat darah keluar dari retakan seperti letusan gunung berapi. Selain itu, penciuman mereka sangat tajam. Membuat mereka mencium ada mangsa baru di pulau itu. Di sisi barat pulau, pria dengan bekas luka bersama kapten. Mereka datang sebagai tim pemburu ke sebuah tempat yang berbatu curam. Kamu yakin sarang serangga ada di atasnya? Wajah kapten tampak cukup buruk. Budak hina ini membawa mereka berkeliling di sisi barat pulau selama hampir setengah jam. Namun mereka tidak pernah sampai ke tujuan. Saat itu, pria bertato luka mulai mengeluarkan keringat dingin. Kapten, saya sudah yakin. Namun saat itu juga, kapten mendengar suara gemuruh berat dari jauh. Wajahnya berubah drastis. Setelah bertahun-tahun berlayar di laut, dia tentu bisa mengenali suara ledakan bom. Dalam rencana pendaratan ini, selain tim eksplorasi kedua yang membawa sebuah bom kecil, tidak ada senjata peledak lain yang terlibat dalam rencana ini. Apakah tim eksplorasi yang meledakkan bom itu, atau kekuatan lain juga telah mendarat di pulau itu? Cepat naik dan cari sarang serangga itu. Kapten memang pria yang tegas. Dia tahu sekarang bukan waktu untuk ragu-ragu. Pada saat yang sama, beberapa ratus ngengat darah berputar di atas pulau kecil seperti wabah belalang. Mereka menggunakan indera penciuman yang tajam untuk mencari mangsa di pulau itu. Telah diam-diam bersembunyi di dalam liang persembunyian. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Melalui celah yang menyamar di mulut liang, kamu melihat ngengat darah besar itu perlahan menghilang. Untungnya ada yang diberikan oleh kepala botak. Kamu terlalu banyak debu. Bisa menipu ngengat darah itu. Menunggu beberapa menit. Ngengat darah itu hampir hilang semua. Kamu menggenggam erat golok. Hati-hati keluar dari liang. Kamu melihat ke bawah celah. Selain yang menggantung rapat, dan cacing yang merayap di lendir darah merah cerah. Ngengat darah sudah bangun semua dan terbang pergi. Lalu tanpa ragu kamu langsung melompat dengan pisau ke dalam celah itu. Saat kulitmu menyentuh lendir darah itu, kamu merasakan cairan merah itu berat. Ada sesuatu yang halus meresap ke dalam tubuhmu. Pada saat yang sama, landak merah di lengan kananmu mengeluarkan cahaya lembut. Mulai perlahan menjadi panas. Cacing-cacing tebal itu seolah melihat musuh alami mereka. Serentak lari terbirit-birit. Kolam darah yang luas itu. Di tengah air hanya tinggal kamu sendiri. Kamu belum pernah mengalami kebangkitan. Namun saat ini tidak diragukan lagi. Tubuhmu sedang mengalami perubahan. Seluruh sel di tubuhmu seolah diaktifkan oleh cairan merah darah ini. Mulai perlahan terbangun. Sebuah kota sedang melaju di atas lautan. Menghindar dari sekelompok monster laut mutan yang mengejar tanpa henti dari belakang. Di dunia laut yang penuh dengan monster mutan ini, manusia hanya bisa bergantung pada kapal-kapal pengembara untuk bertahan hidup dengan susah payah. Akhirnya manusia menemukan secercah harapan. Asal mandi dalam darah monster laut yang kuat, ada kemungkinan bisa membangkitkan kemampuan unik monster laut tersebut. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan ini disebut sebagai yang terbangun. Namun setelah kamu datang ke dunia ini, kamu hanyalah budak kapal pengembara yang hina. Dan bahkan dikirim ke pulau yang baru ditemukan. Sebagai umpan atau pion untuk mencari jalan. Namun berdasarkan kolam darah di depanmu, kamu menilai bahwa pulau itu bukan pulau.
melainkan makhluk asing kuat yaitu Xuanwu atau kura-kura hitam besar. Maka kamu berusaha keras dan akhirnya melompat ke luka Xuanwu itu. Kamu belum pernah mengalami kebangkitan. Tapi saat ini tidak diragukan lagi. Tubuhmu sedang mengalami perubahan. Seluruh sel di tubuhmu seolah diaktifkan oleh cairan merah darah ini. Mulai perlahan terbangun. Setengah jam kemudian, kamu melompat ringan. Lalu melompat keluar dari retakan itu. Kamu mulai memeriksa perubahan pada dirimu sendiri. Baru ingin melihat kemampuan apa yang telah terbangun. Tulisan sistem yang familiar muncul di depan matamu. Selamat telah menyelesaikan misi pemula. Mendapatkan hadiah dari kebangkitan. Paket persediaan pemula. Karena darah kebangkitan berasal dari makhluk langka Xuanwu. Mendapatkan hadiah tambahan tingkat S. Kunci kapal pengembara emas. Setelah melihat petunjuk sistem, mata kamu langsung bersinar. Langsung membuka gudang sistem. Di salah satu sudut gudang, terdapat sebuah kunci yang berkilauan. Dan sebuah paket berbentuk persegi. Kamu fokus pada kunci yang berwarna emas itu. Ini adalah hadiah tingkat S. Sekilas terlihat sangat luar biasa. Kunci kapal pengembara tingkat emas. Setiap kapal pengembara punya pemiliknya sendiri. Tidak bisa berlayar tanpa pengoperasian oleh pemilik. Tapi kunci kapal pengembara ini bisa membobol sistem pengawasan dengan kekerasan. Membuatmu menjadi pemilik barunya. Barang yang bagus sekali. Hanya saja tidak tahu tingkat emas ini posisi berapa. Tapi kamu memperkirakan kapal sang kapten. Pasti berada di bawah tingkat emas. Jika kamu diam-diam menggunakan kunci ini untuk membuka kapalnya, mungkinkah dia akan sangat senang? Kemudian kamu mengatur konsentrasi jiwa. Memusatkan perhatian pada tubuhmu sendiri. Mencoba mengaktifkan potensi yang muncul karena kebangkitan dalam tubuhmu. Detik berikutnya, gelombang ajaib memancar keluar dari tubuhmu. Mandi dalam darah Xuanwu. Memberimu dua kemampuan. Dan kedua kemampuan ini ternyata keduanya adalah kemampuan kelas S, perisai Xuanwu. Ini adalah kemampuan aktif. Yang mengharuskanmu mengaktifkannya secara sengaja dalam pertempuran. Setelah diaktifkan, tubuhmu akan menjadi sekuat dan seteguh Xuanwu. Dalam 3 detik akan mengabaikan semua serangan dan memantulkan 50% kerusakan. Ini benar-benar adalah teknik tempur dewa. Kau sangat puas dengan kemampuan ini. Sedangkan kemampuan kedua adalah kemampuan pasif, menempatkan diri di tepi kematian. Yang berarti hidup dari tepi kematian. Saat kau terkena serangan mematikan, menempatkan diri di tepi kematian akan mereset semua kondisi negatif pada tubuhmu. Dan memulihkanmu ke kondisi tanpa luka. Setelah kemampuan ini digunakan, ia akan memasuki status senyap. Bisa digunakan kembali setelah 720 jam. Jika kemampuan pertama, perisai Xuanwu memberimu pertahanan yang kuat, maka menempatkan diri di tepi kematian, memberimu kemampuan toleransi kesalahan dan kemampuan membalikkan keadaan yang luar biasa. Satu-satunya kekurangan adalah waktu cooldown-nya yang sangat lama. 720 jam. 30 hari. Namun setiap 30 hari memberikan kesempatan untuk mengubah takdir secara luar biasa. Sudah merupakan kemampuan yang sangat luar biasa. Jika kapten mengetahuinya, bocor terbesar di pulau ini sudah kau ambil. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Setelah mengetahui kemampuan yang kau peroleh dari kebangkitan, kamu berdiri di tepi retakan dan menatap ke bawah ke kolam darah. Energi dalam kolam darah itu sudah sepenuhnya kamu serap. Kecuali pusaran tidur ini mengalami pendarahan hebat lagi. Kalau tidak, kolam darah ini akan kehilangan kemampuannya yang ajaib. Cacing dan makhluk pemakan darah yang bergantung pada energi ini juga kehilangan tempat hidupnya. Kamu bisa dikatakan sudah menghilangkan satu bencana dari pulau ini. Membalas dendam untuk para budak itu. Sekarang kamu siap menghadapi kapten kapal dan krunya. Namun sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kamu lakukan. Saat pertama kali kamu menginjakkan kaki di pulau ini, sistem pernah memberimu 3 tugas. Saat ini kamu sudah menyelesaikan 2 dari 3 tugas tersebut. Menyisakan tugas terakhir. Setelah menyelesaikan semua tugas pemula, sistem dapat membantumu menghapus chip kontrol budak yang tertanam di otakmu. Chip kontrol itu, nantinya saat bertarung langsung dengan kapten kapal, kamu tidak akan punya kekhawatiran lagi. Dan tugas ketiga adalah memiliki sebuah kapal terapung milik sendiri. Meski sudah punya sebuah kunci, kapal terapung kapten yang itu, saat ini kamu belum punya syarat untuk merebutnya secara paksa. Tapi sekarang kamu sudah punya tujuan lain.
yaitu sebuah kano yang terdampar di pantai pulau ini. Kano itu milik seorang peneliti yang datang sendiri ke Pulau Kura-Kura bertahun-tahun lalu. Kano itu sangat mungkin adalah kapal terapung kecil. Sebuah kota melaju di lautan, melarikan diri dari kawanan binatang laut mutan yang terus memburu dari belakang. Di dunia lautan yang dipenuhi oleh makhluk laut bermutasi ini, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan bergantung pada kapal-kapal pengembara. Akhirnya, manusia menemukan secercah harapan. Asalkan mandi dalam darah makhluk laut yang kuat, ada kemungkinan untuk membangkitkan kemampuan khusus dari makhluk laut tersebut. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan ini disebut sebagai para pembangkitan. Namun setelah kamu tiba di dunia ini, kamu hanyalah budak kapal pengembara yang hina. Bahkan dikirim ke pulau yang baru ditemukan. Sebagai umpan percobaan atau korban demi membuka jalan. Maka kamu pun dengan cepat berlari menembus semak-semak di pulau itu. Setelah bangkit, kamu dapat mengontrol kekuatanmu dengan mudah. Sehingga bisa melompat di antara pepohonan seperti ninja dalam animasi. Banyak tanjakan curam yang dulu tak bisa didaki, kini bisa kamu lalui dengan mudah. Saat ini, masih banyak nengat pemburu darah yang berkeliaran di pulau itu. Dan nasib mereka yang bertemu denganmu adalah terpotong kepala dan badan. Tak lama kemudian, kamu tiba di tempat kano yang terdampar itu. Kamu mengeluarkan kunci kapal pengembara tingkat emas dari gudang sistem. Lalu mulai mencari dengan teliti di bagian depan kano. Tak lama, kamu menemukan sebuah lubang yang tertutup pasir dan tanah. Yang sulit untuk dikenali. Kamu dengan hati-hati membersihkan lumpur dan pasir di dalamnya. Kemudian memasukkan kunci itu ke dalam lubang kano. Detik berikutnya, panel tiba-tiba muncul di depan kunci warna emas itu. Tingkat kapal pengembara saat ini adalah tombak emas. Bisa dipecahkan. Sisa kesempatan untuk membongkar tinggal 3 kali. Mata Anda langsung berbinar. Lalu tanpa ragu Anda memilih untuk membongkar. Sebuah kapal pengembara tingkat perunggu. Sudah sangat berharga dan luar biasa. Apalagi kapal tingkat emas di depan mata ini. Nanti harus benar-benar dipelajari dengan baik. Kali ini benar-benar sederhana tapi berharga seperti harta karun. Tak lama kemudian, kunci rahasia berhasil menyelesaikan pembongkaran kapal ini. Kemudian cahaya muncul dari haluan kapal pengembara yang telah lama tersegel. Menyapu dengan tiba-tiba keluar. Memindai bentuk tubuh dan mencatat bentuk luar Anda. Wajah serta beberapa ciri khas. Anda bahkan belum sempat melihat data rinci kapal pengembara ini. Petunjuk sistem kembali muncul di depan mata Anda. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan tugas pemula. Mendapatkan hadiah. Apakah paket data pemula akan segera melepas chip? Anda tanpa ragu mengklik setuju. Kemudian Anda merasakan kepala Anda pusing sebentar. Pusingnya tidak berlangsung lama. Saat berikutnya, chip Skynet yang tertanam di otak Anda sudah sepenuhnya dilepas. Dan ini tidak akan mempengaruhi penilaian ketika Anda memimpin kapal pengembara di masa depan. Anda benar-benar bebas sekarang. Bangkitlah. Anda memasukkan perahu kano di tepi laut ke dalam gudang sistem milik Anda. Gudang sistem yang berukuran 10 meter kubik benar-benar bisa menampung perahu kano ini yang tidak terlalu besar. Kau menghilang di atas garis pantai. Sudah waktunya mengunjungi kapten. Di dinding batu curam di sisi barat pulau. Kapten menatap anggota tim penjelajah di tanah dengan wajah yang muram. 30 menit yang lalu, mereka menghabiskan tenaga yang tidak sedikit. Semua memanjat dinding batu curam ini untuk mencari apa yang disebut sarang induk itu. Namun mendapati dinding batu itu kosong melompong. Dia sedang bersiap menginterogasi pria bercela tentang bagaimana dia memimpin jalan batu. Sekawanan ngengat berdarah itu datang menyerang dari kejauhan. Di atas dinding batu itu tak ada seorang pun. Bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Maka mereka menjadi sasaran terbaik dari ngengat berdarah itu. Pertempuran ini tentu sangat fatal. Tapi untungnya ada seorang yang terbangun berjaga. Mereka dengan susah payah berhasil mengalahkan kawanan serangga. Saat itu wajah kapten sangat buruk sekali. Dengan marah dia menendang pria bercela itu yang baru saja menjelaskan alasan ke jurang. Memandang tajam ke arah kapal yang berlabuh. Lalu memberi perintah. Kembali. Seekor budak berani membohongiku. Aku akan membuatmu mengerti apa itu kekejaman. Sementara itu kau baru saja tiba di bawah tebing curam sisi barat pulau. Menyaksikan sekelompok orang hitam pekat turun dari tebing itu. Kapten sudah melihatmu dari jauh. Itu adalah kamu. Tak kusangka. Aku sampai terjatuh besar karena budak rendahan sepertimu.
Aku benar-benar terpeleset sangat parah. Kau berani muncul di hadapanku. Sebuah teriakan marah. Seragam pelayaran bagian atas kapten sudah terkoyak perlahan. Tubuh kasarnya mulai muncul corak hitam. Ini adalah manifestasi kekuatan dari teknik kebangkitannya. Dia yang telah mandi darah hiu hitam dari laut dalam. Bisa melepaskan kekuatan dan kecepatan seperti hiu dalam waktu singkat. Seperti panah hitam. Dalam sekejap kapten sudah ada di sampingmu. Dengan pukulan lurus tanpa ragu. Kau sudah pernah melihat ini sebelumnya. Serangan ini. Dengan kecepatan nyaris setara kapten, kau tiba-tiba mundur beberapa meter. Menghindari serangan itu. Silsilah darah Xuan Wu tidak memberimu keterampilan kecepatan tinggi. Dan kelincahanmu yang luar biasa ini. Murni karena pencerahan kuat. Yang meningkatkan kualitas fisik tubuh secara signifikan. Inilah pencerahan tingkat S. Kau juga seorang yang tercerahkan. Apakah kau mau atau tidak, kau tetap harus mati. Kalian para mata-mata datang ke kapalku. Semua hanya untuk mendapatkan rahasia pamanku bukan? Kapten terus menekan dengan kekuatan kecepatan dewa. Sementara kau bertahan sebagai serangan. Ini adalah pertarungan pertamamu melawan yang tercerahkan setelah pencerahanmu. Kau ingin tahu perbedaan antara tingkat S dan yang lainnya. Tak kusangka kapal pengembaraanku ternyata telah ditembus hingga ke sini. Ditambah dengan si mata-mata 6 bulan yang lalu, jadi 3 orang. Bahkan kamu yang seorang yang telah bangkit pun, tanpa sadar telah meresap ke kapalku. Dengan identitas rendah sebagai budak. Dalam hitungan detik kalian berdua sudah bertukar serangan beberapa kali. Dan kamu pun mulai menyadari kekuatan masing-masing. Kamu bersiap menguji lagi kemampuan S-level milikmu. Perisai Xuan Wu ada celah. Kapten mengerutkan alisnya. Senyum licik merekah di bibirnya. Otot hitam seperti hiu hitam di laut dalam yang hendak memangsa-mangsanya. Mengumpulkan hampir seluruh kekuatan kebangkitan di tinjunya. Detik berikutnya suara benturan logam terdengar dari pertemuan otot itu. Barusan kamu sengaja membuat sebuah celah. Agar menarik perhatian kapten. Membuatnya mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerangmu. Dan pada waktu yang tepat, kemampuan kebangkitan S-levelmu sudah aktif secara otomatis. Dalam benturan yang dahsyat. Tulang tangan kapten patah satu persatu, nyeri luar biasa. Dalam penghantaran saraf. Membuatnya marah tak terkira. Apa keterampilan ini? Namun kamu tak menjawab. Lalu mengarahkan pistol di tanganmu ke dahi kapten. Langsung menekan pelatuknya. Sayangnya peluru tidak meleset. Melainkan tepat mengenai dahi kapten. Dan menembus keluar. Peluru diserap oleh dahi sang kapten. Tidak benar. Kamu hanya merasa kapten di depanmu. Tiba-tiba memberikan perasaan yang tidak nyata. Seolah berubah menjadi bayangan semu. Ini juga merupakan sebuah teknik kebangkitan. Dan kapten di depanmu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bertahun-tahun, aku telah berkeliaran di atas lautan tak berujung. Bagaimana mungkin tidak memiliki 1 atau 2 kartu truf? Sebagai seorang awak muda sepertimu, pengalamannya masih terlalu sedikit. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali.